Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba kita buka tafsir Jalalainnya, pembahasan tentang masalah surah Al-Baqarah. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wasittun aw sab'un wa thamanuna ayatin alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ay hadza al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba la syakka fihi annahu min indillahi wa jumlatun naf'i khabaru mubtada'uhu dzalika wal isyaratu li ta'zimi hudan khabaru tsani ay hadin lil muttaqina as-sairina ila taqwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahihi li itsqaihim bidzalikan nari. Lanjut, alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari wa yuqimuna sholata ay ya'tuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiquna fi ta'atillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelajaran kita sekarang membahas tentang surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua di dalam Al-Quran urutannya, yaitu Al-Baqarah. Kata Al-Baqarah adalah sapi betina. Nama lain daripada surah Al-Baqarah adalah Fustatul Quran, atau juga disebut Alif Lam Mim, atau juga disebut Az-Zahrawan, atau juga disebut As-Sinam. Kemudian surah ini rata-rata diturunkan di Madinah, maka disebut surah ini surah apa? Madaniyah. Kemudian bahwa surah ini bagian surah yang kedua dari urutan dalam Al-Quran. Bahwa juz terdapat di dalam juz 1 dari ayat 1 sampai 141. Kemudian pada juz yang kedua dari ayat 142 hingga 252. Kemudian pada juz yang ketiga masih Al-Baqarah juga, yaitu dari mulai ayat 253 hingga 286. Maksudnya bahwa surah Al-Baqarah ini terdapat dalam 2 juz lebih, ya. Juz pertama dari mulai ayat 1 sampai 141, itu juz 1. Juz 2 dari 142 sampai 252. Itu juz 2, masih surah Al-Baqarah. Kemudian pada juz ketiga dari mulai ayat 253 sampai akhir, yaitu 286. Berarti lebih daripada 2 juz. Ini apa? Surah Al-Baqarah. Jumlah rukuknya itu ada 40 ruku. Ada berapa? Kalau istilah kita rokaknya ya. Kemudian jumlah ayat
adalah 286 ayat. Dan ini adalah surah yang terpanjang di dalam di dalam Al-Quran. Jumlah kata yaitu 6.221. Berapa? 6.221. Jumlah hurufnya itu 25.500 huruf. Ulangi, bahwa surah Al-Baqarah ini terdiri daripada jumlah rukunya. Maksudnya di dalam Al-Quran ada 40 ruku atau roka kata orang sekarang. Kemudian jumlah ayatnya terdiri daripada 286 ayat. Jumlah kata-kata yang terdapat dalam surah Al-Baqarah berapa tadi? 6.221. Sementara jumlah hurufnya seluruh surah Al-Baqarah itu terdapat 25.500 huruf. Timbul pertanyaan, kenapa sampai begitu rinci tentang jumlah rokaknya atau rukuknya, tanda bacanya, dan ayatnya, kemudian kata-katanya dan hurufnya. Di sini menunjukkan Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah wahyu, dirincikan dan tidak ada rekayasa dan tidak ada unsur-unsur yang dibuat oleh manusia. Bahwa ini adalah benar-benar wahyu, cuma dibahasakan dengan bahasa manusia. Apakah bahasa wahyu itu adalah bahasa manusia? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena bahasa Allah itu tidak ada yang bisa mengerti kecuali para nabi. Namun karena yang dihadapi adalah manusia, bahwa yang melaksanakan ajaran adalah manusia, maka wahyu itu dibahasakan sesuai dengan nabi yang diutus. Kalau dia ke bangsa Arab adalah bahasa maka Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada bahasa Arab. Tapi karena kebetulan Muhammad itu adalah orang Arab. Satu, yang kedua, bahwa bahasa Arab lebih tinggi nilainya dibanding bahasa-bahasa yang lain. Yang ketiga, bahwa nanti di akhirat bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Yang keempat, bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang termulia dari bahasa-bahasa yang lain. Maka Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Walaupun bahasa Al-Quran dan cakupan Al-Quran itu mencakup seluruh umat. Karena Al-Quran itu adalah bersifat rahmatan lil alamin. Jadi perlu kita pahami bahwa di antara Al-Quran, di antara ayat-ayat dalam Al-Quran itu semuanya memiliki kata-kata yang indah. Susunannya indah, susunannya bisa dilihat dari segi keunikan, apakah susunan kalimatnya, apakah dari segi makna kalimat, apakah tentang penafsirannya atau penjelasannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, sesuai dengan kita pelajari kemarin di dalam ilmu tafsir, bahwa dan di dalam perbandingan agama, bahwa kitab itu terbagi dua. Al-Quran adalah salah satu kitab samawi yang diturunkan oleh Allah
dan dia berbentuk wahyu. Berarti kalau sudah bahasa wahyu, maka tidak bisa dirubah-rubah atau hukumnya adalah monoton. Bahasa monoton di sini tetap bagaimana awal diturunkan Al-Quran, begitu jugalah sampai nanti hari kiamat. Karena suatu masa Al-Quran diangkat kemana? Diangkat Allah kembali kepada yang punya, yaitu kepada Allah. Di surga orang semua berbahasa Arab. Dan inilah menunjukkan salah satu bahwa bahasa Arab itu lebih mulia daripada bahasa yang lain. Kemudian kita masuk kepada pembahasan masalah surah Al-Baqarah. Itu tadi dari segi gambaran tentang Al-Quran dan bahasa Arab. Dan juga gambaran tentang Al-Quran, salah satu daripada kitab samawi. Daripada apa? Salah satu daripada kitab samawi. Bahwa kita tahu Al-Quran itu dari awal diturunkan Al-Quran sampai hari ini belum ada perubahan tentang isinya. Yang ada hanya perubahan tentang tata cara membaca. Kenapa ada perubahan tata cara membaca? Sesuai dengan perkembangan zaman dan minat manusia untuk menguasai dan memahami bagaimana bacaan Al-Quran. Yang kedua, orang supaya gemar. Satu contoh. Kalau dahulu awal-awal Al-Quran diturunkan tanpa baris, tanpa titik. Namun Rasulullah itu tahu. Kemudian para sahabat tahu. Kenapa Rasulullah tahu? Kenapa sahabat tahu? Kita jangan mengkaji masalah soal Rasul itu adalah dibimbing dengan nah itu yang kita kaji. Rasulullah itu adalah orang Arab. Orang apa? Orang Arab. Sahabat-sahabat itu orang Arab. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tentu ketika Muhammad itu menerima wahyu, menyampaikan kepada para sahabat, maka karena itu adalah bahasa mereka juga, walaupun terkadang ada juga yang belum mereka mengerti, kecuali Rasulullah, karena Rasulullah langsung dibimbing melalui wahyu, maka Rasul yang menjabarkan. Rasulullah yang menyampaikan atau menjabarkan kepada sahabat tentang bacaan dan maksud apa Al-Quran tersebut. Maka pada saat itu karena belum ada baris, belum ada tanda baca. Namun para sahabat mereka mengerti. Karena masih ada Rasul yang membenarkan. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka bacaan-bacaan di dalam Al-Quran dan tanda berhenti atau bahasanya tanda wakaf baru dibuat. Itu di era mulai sahabat dan sampai tabi'in. Siapa salah satunya? Adalah yang mengubah dan menambah dan memperbaiki tentang masalah bacaan, ada titiknya, ada tanda bacanya. Itu adalah mulai sahabat, baru generasi tabi'in. Kemudian perlu kita pahami bahwa bahasa Al-Quran adalah tidak hanya seperti bahasa Arab biasa. Karena Al-Quran juga sering ditafsirkan dengan bahasa Arab. Berarti timbul pertanyaan, mana lebih tinggi gaya bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab pada umumnya?
adalah lebih tinggi dan lebih fokus bahasa dan lebih dimengerti bahasa Arab, yaitu bahasa Arab Al-Quran. Jadi disinilah dapat kita pahami bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang berlaku sepanjang zaman. Dan inilah menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa rekayasa manusia. Kemudian perlu juga kita pahami tentang masalah jumlah-jumlah huruf yang telah disebutkan tadi, rukuknya atau tanda bacanya sampai di mana berhenti. Sudah, kemudian mengenai masalah jumlah kata-katanya, ini adalah menunjukkan keabsolutan Al-Quran, kesohihan Al-Quran, dan tidak bisa dipandang remeh oleh umat yang lain. Kalau kita analogikan dengan bahasa-bahasa kitab-kitab yang lain, dibandingkan dengan Al-Quran yang bertahan hari ini, bahasanya, gaya bahasanya, isinya hanya Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur, Injil, hari ini sudah ada perubahan. Dan penyesuaian dengan tempat, penyesuaian dengan bahasa. Ketika tempatnya di Arab, kemudian juga bahasanya bahasa Arab. Padahal Injil diturunkan dengan bahasa Ibrani. Jadi Al-Quran hari ini masih eksis dari segi bahasanya, dari segi isinya, dan ala kulli hal pada setiap keadaan tetap berlaku sepanjang zaman. Ini yang harus dipahami. Kemudian bahwa surah namanya aja surah Al-Baqarah. Diterjemahkan dengan apa tadi? Sapi betina. Ini ada digambarkan di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah tadi di ayat 67 dan 74. Maksudnya apa? Terkadang penamaan surah itu terkadang adalah nama hewan, terkadang nama seseorang, terkadang nama tempat. Timbul pertanyaan, apa maksudnya dan apa kaitannya nama seseorang, nama tempat, nama hewan dengan penamaan surah? Bahwa salah satu contoh Al-Baqarah. Di ayat 67 hingga 74, di sana dijelaskan tentang antazbahu baqarah, penyembelihan sapi betina. Siapa yang melakukan penyembelihan sapi betina? Adalah orang-orang Yahudi. Ini sebenarnya atas siapakah ini? Gangguan siapa? Musa Samiri perintahnya. Jadi di dalam Al-Quran perlu kita ketahui bahwa Al-Quran menjabarkan, menjelaskan tentang kejadian mulai sebelum bumi ini terbentuk sampai nanti menjelang kiamat. Walaupun secara detail, walaupun secara singkat. Jadi apapun bentuk peristiwa-peristiwa yang memang terjadi pada umat sebelum umat Muhammad ada dalam Al-Quran. Maka diturunkan Al-Quran, dijelaskan peristiwa-peristiwa tersebut yang memang peristiwa itu jelas keabsahannya, jelas kebenarannya, jelas terjadi kejadian tersebut. Kalau kita bandingkan dengan kitab yang lain, kitab-kitab suci yang lain,
Di sana juga ada dijelaskan tentang kisah-kisah orang dahulu. Contoh kitab Ardiyah. Ada di dalam kitab Ardiyah salah satunya kitab Tripitaka, kitab Weda. Di sana ada juga diceritakan. Tetapi bukti keabsahan cerita tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau bahasa Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu terdapat cerita-cerita orang dahulu, sampai hari ini dapat dibuktikan kebenarannya. Salah satu contoh tentang masalah Fir'aun. Padahal jarak antara Muhammad dengan Fir'aun itu ribuan tahun. Tapi ketika Al-Quran menceritakan tentang kisah Fir'aun, orang mengerti. Kitab-kitab yang lain juga ada di sana tentang pembahasan Fir'aun. Dan sejarah memandang dan sejarah mencatat tentang peradaban masa Fir'aun dibuktikan dengan piramid ada. Jadi disinilah membuktikan bahwa Al-Quran itu bersifat universal. Seluruhnya, apapun dan bagaimanapun yang ada di alam ini diceritakan dalam Al-Quran, tapi secara detail, secara singkat. Sebelum alam ini terbentuk, sampai alam ini nanti hancur, dikenal dengan hari kiamat, ada diceritakan dalam Al-Quran. Kalau kita kaitkan dengan kitab-kitab suci yang lain, tidak seperti Al-Quran penjabarannya. Timbul pertanyaan, kita baca hanya sejarah singkat. Dari mana kita tahu sejarah-sejarah yang terdapat dalam Al-Quran itu secara panjang lebar? Itulah fungsinya hadis. Fungsinya Rasulullah menjabarkan, menafsirkan Al-Quran tadi. Ketika penyampaian Rasulullah itu juga terbatas, maka digali oleh para sahabat-sahabat, kemudian turun-temurun digali oleh para ulama, sehingga cerita yang terdapat di dalam Al-Quran tadi tidak bersifat cerita Israiliyat. Maknanya apa? Tidak berbentuk cerita-cerita rekayasa. Karena yang banyak kita hindari dalam membaca, memahami sejarah-sejarah, terkadang sejarah itu adalah sejarah yang memang tidak ada bukti keabsahannya. Tapi kalau sejarah yang terdapat dalam Al-Quran adalah sejarah yang jelas, yang nampak, yang bisa dilihat sampai hari ini, bukti kejadian yang dijabarkan dalam Al-Quran. Contoh Fir'aun. Jadi inilah sebagai bukti, sebagai contoh, Al-Quran adalah bahasanya tidak pernah berubah sepanjang masa dan isinya tidak pernah berubah, tapi dalam menafsirkan itu tergantung kepada para ulama maksud daripada ayat itu. Kenapa? Tergantung kepada ulama dalam menafsirkan, karena kemampuan para ulama itu juga ada yang luas, ada yang memang terbatas. Karena ini timbul dalam memahami sejarah dan hadis Rasulullah. Jadi untuk pertama kali kita membahas tentang masalah penafsiran tentang surah Al-Baqarah, di lain kesempatan akan kita lanjutkan kembali bahwa Al-Quran itu memang adalah bersifat universal dan cerita-cerita dalam Al-Quran itu dapat dibuktikan tentang kebenarannya. Kemudian penafsiran-penafsiran itu adalah tidak dibuat-buat, tapi dengan hasil analisa para ulama dan memahami sejarah turunnya
Al-Quran itu apa penyebabnya ayat ini turun, apa penyebabnya dan di mana turun. Disinilah bukti bahwa Al-Quran tidak dibuat-buat dan tidak sembarang ditafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.